Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bersyukur atas anugerah kasih sayang Tuhan yang boleh kita terima di hari ini. Dan sebelum kita melakukan tugas aktivitas, baiklah kita mendengar merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang menyertai kami hingga saat ini. Sebelum kami melakukan tugas aktivitas, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena kami sungguh meyakini firman-Mu lah yang menjadi sumber kekuatan dan pedoman dalam hidup beriman kami. Terima kasih ya Bapa, berfirman-Lah, Roh Kudus menolong kami. Amin. 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Ibu bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Namun hendaknya kita mampu memperbaiki kesalahan itu dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Jadikan itu sebagai pengalaman yang berharga, karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Makna dari pengalaman adalah guru terbaik adalah adanya suatu kejadian atau peristiwa yang menimpa hidup kita di masa lalu, baik menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Kemudian kita menjadikannya sebagai suatu pelajaran, peringatan dan motivasi yang berharga dalam menyikapi dan menentukan langkah perjalanan hidup kita selanjutnya. Ada pepatah mengatakan, keledai akan terperosok ke lubang yang sama. Jika kita tidak mau belajar dari pengalaman, suatu saat kita akan melakukan kesalahan yang sama, bahkan mungkin lebih parah dari yang sebelumnya. Dan itu justru akan membawa kita kepada kehancuran. Hal ini pernah terjadi dalam kehidupan Raja Daud. Ia jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba. Padahal Batseba adalah istri Uria, panglimanya sendiri. 2 Samuel 11 kita bisa baca di sana. Apa yang dilakukan Daud ini adalah suatu kekejian di hadapan Tuhan. Dan serapat-rapatnya Daud ini menyimpan dosa di depan manusia, di hadapan Tuhan semua itu terbuka dengan jelas. Misalnya Ibrani 4 ayat 13 firman Tuhan mengatakan, "Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab." Tuhan tidak tinggal diam sehingga Ia mengutus Natan untuk menegur dan memperingatkan Daud. Akhirnya Daud menyesal dan Tuhan pun mengampuni kesalahannya. Namun setiap dosa selalu membawa konsekuensinya. Untuk itu, mari jangan kita membuat kesalahan. Mari kita bertobat, meninggalkan dosa. Itu tema kita hari ini. Jangan pernah melakukan kesalahan yang sama. Pengalaman Daud kiranya menjadi guru terbaik bagi kita sekalian. Karena belajar dari pengalaman orang lain adalah cara yang paling mudah dan efisien. Ingat, setiap perbuatan dosa selalu membawa dampak yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, jangan main-main dengan dosa. Sekali lagi, bertobat, tinggalkan dosa. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang dapat mengingatkan kami akan kesalahan-kesalahan yang pernah mungkin kami lakukan. Dan biarlah kami tidak kembali kepada kesalahan itu. Kami benar-benar meninggalkannya. Kami benar-benar membenci dosa. Dan hidup kami hanya berlakukan untuk melayani kehendak-Mu. Menuruti, menaati firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Roh Kudus menolong kami untuk memelihara,
melakukan firman-Mu dalam kehidupan beriman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.